Baiklah, kita akan bedah satu persatu dari bab 3 dari 3 jurnal yang sudah saya upload ke Google Classroom. Ya, jurnal yang pertama itu adalah masuk ke bab 3-nya. Kita lihat di sini tempat dan waktu penelitiannya. Ternyata pembuatan tepung tulang Jangilus, yaitu membuat biskuit, yang pengamatannya itu adalah pengujian organoleptik yang dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Industri Hasil Perikanan, yaitu di Universitas Pajajaran. Kemudian dilanjutkan juga dengan pengujian kadar kalsium, kadar air, biskuit pada Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan di Universitas Pajajaran. Di sini dijelaskan juga alat penelitian yang secara detail dijelaskan. Timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram yang fungsinya untuk menimbang bahan, panci, talena, pisau, stopwatch. Ini semua dijelaskan fungsinya masing-masing dari alat tersebut. Bahan penelitiannya itu adalah tulang Jangilus, yang dijelaskan juga diperolehnya dari mana. Ini diperoleh dari limbah pasar ikan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kemudian bahan penunjang lainnya itu adalah tepung terigu, air, gula, telur, mentega, susu bubuk, baking powder, dan vanili. Nah, kita lihat ini untuk metode penelitiannya. Ternyata metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, serta yang disusun secara eksperimental, di mana metode deskriptifnya dilakukan untuk uji kimia, yaitu kadar kalsium dan kadar air, yang dibandingkan dengan SNI. Ya. Kemudian metode eksperimental dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan untuk uji fisik. 5 perlakuannya itu, ingat, ini adalah, saya sudah pernah bilang, ya, namanya penelitian itu pasti harus ada perlakuan dan ulangan. Nah, jadi untuk metode eksperimental itu harus ada perlakuan dan ulangannya. Pada penelitian ini, perlakuannya ada 5 perlakuan dan dengan ulangannya 3 kali ulangan. Karena dia menggunakan analisa pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif, jadi perhitungan rumus ulangan atau jumlah sampel yang dipakai itu tidak menggunakan rumus, ya. Nah, didapat bahwa 5 perlakuan tersebut adalah A, tanpa penambahan tepung tulang Jangilus atau bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai kontrol. Yang B, ini adalah tepung tulang Jangilus 5% dari tepung terigu. C, D, E itu yang paling besar 20% dari tepung terigu. Nah, pengamatan yaitu dengan melakukan uji organoleptik metode hedonik dengan menggunakan 20 orang panelis semi terlatih. Sebagai ulangannya, untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap biskuit. Panelis itu dijelaskan di sini juga karena dia masuk semi terlatih, dia menggunakan mahasiswa Fakultas Perikanan yang memiliki pengalaman dalam penilaian tapi belum masuk ke dalam kategori yang sudah expert, yang sudah memiliki pelatihan pada uji organoleptik. Kalau dia sudah memiliki pelatihan uji organoleptik, berarti dia masuk ke dalam panelis terlatih. Nah, kemudian pada bab 3 juga dijelaskan mengenai prosedur penelitian. Biasanya prosedurnya itu bisa dibuat seperti ini atau bisa dibuat menjadi diagram alir. Ya, kalimat yang digunakan juga untuk prosedur itu menggunakan kalimatnya kalimat bukan yang kalimat pasif, ya, ini potongan dimasukkan itu tidak. Seharusnya menggunakan kalimat aktif. Kenapa saya bilang tekankan dia kalimat aktif? Karena dia bukan merupakan suatu perintah atau resep. Karena ini ada suatu artikel atau laporan ilmiah. Ya. Nah, pada pembuatan suatu produk itu harus dihitung
formulanya. Nah, untuk komposisi bahan baku biskuit dengan penamat tepung tulang jangilus yang dilakukan perlakuan berbeda itu adalah tepung tulang jangilusnya. Tadi ada 5 perlakuan ya dengan 3 kali ulangan. Jadi 5 perlakuannya itu adalah 0, 5%, 10%, 15%, 20% dari tepung terigu. Jadi 0, 20, 40, 60, 80. Dapatnya dari mana sih? 20, 40, 60, 80 ini bisa dapatnya dari 5% dari berat tepung terigu. Berat tepung terigunya adalah 400 gram. Nah, ini sudah dijelaskan juga prosedur pembuatan biskuitnya. Diingat lagi, untuk prosedur kita menggunakan kalimatnya adalah kalimat aktif. Nah, sudah dijelaskan prosedurnya, baru pengamatan atau parameter yang diamati. Untuk parameter yang diamati, ini ternyata adalah kimia, fisik, dan organoleptik. Nah, parameter kimianya adalah kadar air dan kadar kimia. Parameter organoleptiknya itu adalah menggunakan uji metode hedonik dengan 20 orang panelis semi terlatih. Ya, kemudian ujinya ternyata dia menggunakan uji bias, ya. Ikuti dengan uji bias, yaitu membandingkan berbagai kriteria produk dan memilih salah satu kriteria yang lebih diprioritaskan atau disukai. Ya. Kemudian ada pengamatan lainnya, ada pengujian fisik. Pengujian fisiknya ini adalah pengamatan rendemen tepung tulang jangilus, kemudian uji kemekaran biskuit. Kemudian untuk pengamatan kimiawinya itu adalah kadar air dan kadar kalsium. Ini ada pengujian organoleptiknya, dia menjelaskan sampai 9 parameter, yaitu 9 sampai sangat suka. Jadi, kategori atau scoring dari uji organoleptik ini tidak genap, harus ganjil. Ada 9, ada 7, ada 5, ada 3. Dan kalau 1 nggak usah dilakukan pengujian. Ya, jadi harus ganjil, bukannya 8, 6, seperti itu. Nah, di sini dilakukan uji juga untuk uji organoleptiknya menggunakan bias, di mana bias itu merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan penentuan kriteria dalam suatu produk. Kemudian dianalisa data. Karena analisa datanya dia menggunakan metode deskriptif, jadi hasil penelitiannya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi di sini. Jadi kalau deskriptif itu macam-macam, ada bisa ya narasi, bisa tabelnya yang ada datanya berupa mean atau median atau modus, ada standar deviasinya. Nah, di sini penelitian deskriptifnya dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objeknya. Ya, dapat dilihat ini adalah penilaian-penilaian analisa non-parametriknya. Uji statistiknya dia menggunakan uji Friedman. Ya, kalau misalnya dia tidak menggunakan uji statistik, tidak perlu menggunakan pengujian mengambil keputusan menggunakan hipotesis. Jadi pengambilan keputusan atau kesimpulan bisa langsung dari mengambil tujuan khususnya saja. Tidak perlu dilihat hipotesisnya karena dia hanya deskriptif saja. Oke. Kemudian jurnal selanjutnya, yang tadi dia tentang deskriptif. Nah, kalau yang ini jenis penelitiannya itu menggunakan sama-sama jenis penelitian eksperimen, tapi desain penelitiannya menggunakan rancangan acak lengkap RAL. Ya, RAL, di mana RAL itu syaratnya dia dikerjakannya di laboratorium atau di studio atau di bengkel yang sifatnya homogen, kemudian ada pengulangan dan ada perlakuannya. Nah, ternyata perlakuannya itu adalah substitusi pasta labu kuning dengan tepung daun kelor. Dan ternyata penelitian ini menggunakan 4 taraf perlakuan substitusi. Jadi ada 4 perlakuan ya. Dasar penentuan proporsinya itu menggunakan penelitian pendahuluan berdasarkan AKG 13-15 tahun dengan yang mengandung energi 200
2125 kilokalori. Sehingga untuk kebutuhan snack dalam sehari-hari ada 15% dari kebutuhan AKG. Jadi ini adalah jadi ini adalah kecukupan AKG snack dalam sehari. Nah, jadi si peneliti itu mengambil penelitian pendahuluannya yang dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk kalori yang dibutuhkan pada satu hari dalam kebutuhan snacknya. Jadi taraf perlakuan yang dilakukan ini ya ada lampirannya, kemudian dilakukan pengulangannya sebanyak 3 kali. Jadi saya sudah tekankan lagi, namanya penelitian itu harus ada perlakuan dan ulangan. Jadi perlakuannya di sini ada 4 dan ulangannya sebanyak 3 kali. Sehingga jumlah unit penelitian dalam penelitian ini adalah 12 unit penelitian, di mana 4 dikali 3, yaitu 12 unit penelitian. Nah, dapat dilihat di sini taraf perlakuannya. Ini ada replikasi, ada ulangannya, dan ini ada perlakuannya. Jadi kalau dijumlahkan ada 12 unit penelitian. Di sini dijelaskan juga waktu dan tempat penelitiannya. Ternyata di Politeknik Kemenkes Malang, dan dia uji kimianya di Universitas Brawijaya. Dijelaskan juga ini penelitian pendahuluannya seperti apa. Penelitian utamanya dia menggunakan ini pembuatan biskuit substitusi labu kuning yang dilakukan uji hedonik. 20 orang panelis semi terlatih sama yang seperti tadi. Nah, ini adalah bahannya. Nah, yang tadi yang di jurnal yang ini alatnya yang dijelaskan secara spesifik. Nah, untuk yang jurnal ini juga ternyata bahannya yang dijelaskan secara spesifik. Ya. Kemudian ini adalah formulanya. Ya, untuk pembuatan produk itu harus ada tabel formulanya. Jadi ini wajib tabel perhitungan formulanya tersebut. Ya. Kemudian ada analisa mutu organoleptik dan analisis kandungan zat gizinya yang berupa kadar protein, kadar lemak, kadar air, abu, karbohidrat, kadar total karoten, dan kadar Fe atau zat besi. Nah, ini dijelaskan juga tentang pengolahan biskuitnya, ya, analisis zat gizinya itu dengan perlakuan yang terbaiknya saja. Variabelnya itu ada variabel bebasnya, itu adalah variabel bebas, itu adalah atau nama lainnya independent variabel, ya, variabel yang mempengaruhi dari suatu pengamatan, di mana variabel bebasnya itu adalah proporsi tepung terigu, pasta labu kuning, dan tepung daun kelor. Nah, kemudian varikatnya atau dependent variabelnya itulah yang dipengaruhinya atau apa sih yang pengamatan yang dilakukan. Ternyata pengamatan yang dilakukan itu adalah mutu organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, serta kadar zat gizi yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, total karoten, dan zat besi, serta nilai energinya. Ini ada DO-nya, hampir sama seperti kita ya. Kalau kita DO-nya di bab 2, sedangkan ya, ini adalah metode penelitiannya. Dia jelaskan menggunakan diagram alir, boleh menggunakan diagram alir, boleh juga seperti ini yang menggunakan subpoint saja. Tapi saya tekankan kembali, untuk subpoint atau diagram alir menggunakan kalimatnya kalimat aktif, ya. Ya, ini dia. Kemudian metode analisanya, analisis mutu organoleptik, penentuan taraf perlakuan terbaiknya, dia bagaimana cara penentuannya, dia menggunakan panelis terlatih, 10 orang dosen jurusan gizi, mengerti tentang variabel penting, kemudian mengisi kuesionernya. Kemudian analisis kadar proteinnya, dijelaskan juga kadar lemaknya, sampai dia pengolahan dan analisis data perlakuan terbaiknya, ya, seperti ini perhitungannya. Kemudian nilai gizi instrumen, ya, dia menggunakan SPSS, kemudian kalkulator, dan diolahnya
secara deskriptif. Oke, kita lanjutkan ke jurnal yang berikutnya.